Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar baca tulis Quran di kelas 4. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi hukum nun sukun dan tanwin, yaitu yang pertama izhar. Nah, mula-mula kita harus mengetahui bagaimana sih nun sukun dan tanwin. Nah, ini yang dimaksud dengan nun sukun, yaitu huruf nun yang berharokat sukun atau mati. Dan ini yang dimaksud dengan tanwin. Tanwin ada 3. Yang pertama itu fathatain yang barisnya di atas, kemudian kasrotain yang barisnya di bawah, yang kemudian dommatain. Nah, hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iqlab. Nah, yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan izhar. Izhar artinya jelas dan terang. Dan huruf izhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, kemudian ha, ain, ha, ghain, dan kha. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang ada di atas ini, maka harus dibaca jelas dan terang. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha, maka harus dibaca jelas dan terang. Contohnya, yang pertama, contoh nun mati bertemu dengan huruf izhar. Nah, di sini ada 3 ya contohnya. Yang pertama, min ummatin. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua, in huwa. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ha. Kemudian yang ketiga, min ilmi. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ain. Nah, yang kedua yaitu contoh tanwin. Nah, misal min ummatin ajalaha. Di situ ada kasrotain bertemu dengan hamzah. Nah, yang kedua, jurufin harin. Di situ ada kasrotain lagi bertemu dengan ha. Yang ketiga, li ahadin indah. Nah, di situ ada kasrotain bertemu dengan ain. Nah, itu contohnya ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Nah, coba kita perhatikan pada surah Al-Fatihah. Nah, di sini ada satu izhar. Di manakah? Nah, pada ayat ke-7 surah Al-Fatihah ada izhar, yaitu nun sukun bertemu dengan ain. An'amta. Nun sukun bertemu ain. Jadi, yang perlu diingat, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka harus dibaca jelas dan terang. Oke, jadi cukup sekian untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.